Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sri Agustina Berupadang, mahasiswa dari semester 7 pagi Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan VGSD di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Baik, kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran matematika pada materi persamaan dan tidak persamaan linier satu variabel di SD. Jangan lupa ditonton ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa bismillah dulu ya. Mungkin di benak kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus belajar materi ini? Materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linier, dan masih banyak lagi. Jadi, udah tahu kan pentingnya belajar materi ini? Lebih semangat lagi dan siapkan catatan terbaikmu ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ini terdiri dari beberapa gabungan kata. Kata kuncinya adalah persamaan, pertidaksamaan, dan linier satu variabel. Kita petakan terlebih dahulu yuk, masing-masing kata kuncinya. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan dalam matematika dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan atau pertaksamaan dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda ketasamaan. Untuk tanda ketasamaan sendiri terdiri dari beberapa simbol, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Kalau dilihat dari dua pengertian ini, baik persamaan ataupun pertidaksamaan sama-sama merupakan kalimat terbuka. Mungkin ada yang bingung, kalimat terbuka itu apa? Adakah istilah dari kalimat tertutup? Yuk kita telusuri lebih dalam. Ternyata di dalam matematika kaya akan kalimat. Selain terdapat istilah kalimat terbuka, matematika juga memiliki istilah kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya kita sudah tahu kalimat itu benar atau salah. Contohnya seperti ini. 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan. Yang betul itu adalah 1 kurang dari 2. Sehingga kalimat ini kita bisa klaim merupakan kalimat yang salah. Untuk kalimat terbuka sendiri merupakan kebalikan dari kalimat tertutup. Yang artinya, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah X-2 sama dengan 1. Kita belum tahu ini nilainya benar apa salah, tergantung dari nilai X-nya sendiri. Contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama, kita belum tahu ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Agar mudah membedakan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kita bisa melihat keberadaan dari variabel. Jika suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut tergolong ke dalam kalimat terbuka. Jika tidak, maka kalimat tersebut tergolong kalimat tertutup. Mudah kan? Setelah kita tahu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, maka pengertian dari persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kata kuncinya adalah kalimat terbuka sama dengan satu variabel, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Selanjutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Artinya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketasamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi yang membedakan antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel hanya terdapat pada tandanya saja. Untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel sebagai berikut.
Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B merupakan konstanta, dan C pun merupakan konstanta. Bentuk umum dari PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan real, maka AX tambah B tidak sama dengan C. Seperti persamaan linear satu variabel, A di sini adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta, di mana tanda ketasamaannya ini terdiri dari 4. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, langkah pertama yaitu 2X min 3 tambah 4 sama dengan 4X min 6. Pertama kita buat 2X min 6 tambah 4 sama dengan 4X dikurang 6 sehingga menjadi 2X suku-suku yang mengandung variabel yaitu 22. Sekarang kita kelompokkan ke ruas kiri. Nanti sedangkan ada angka kita pindahkan ke kanan. Jangan melawankan nilainya. Oke, sekarang kita pindahkan dulu ya. 4X kita pindahkan ke ruang kiri ya. Jadi min 4X. Sekarang negatif 2 nomor 2, yaitu 5X min 9 tambah 13 sama dengan 3 dikali 2X tambah 1. Oke, kita kerjakan ya.
kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan linier satu variabel. Yaitu contoh yang pertama itu 6 min 4 X lebih dari 0. Baik, kita masuk ya, kita kerjakan ya. 6 kita pindah ke sini, jadi sini min 4X lebih besar dari min 0. Kemudian X lebih kecil dari min 4. Kenapa ini bisa lebih besar dan lebih kecil? Karena kalau kita membaginya ke negatif, dia harus berubah tandanya. Dia seperti itu, dia harus berubah karena dia dibagi dengan negatif. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau di sini lebih besar, ini lebih kecil. Pokoknya dia harus berubahkannya. Jadi karena ini hasilnya, ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 8 ditambah 2X lebih kecil dari 3X negatif 6. Oke. Yang X kita buat jadi satu ruas, tapi kita buat sebelah kiri, tapi angka nanti kita buat sebelah kanan. Oke ya. Berarti 2X tetap, 3X nya kita pindah kemari, tapi jadi negatif. Oke, karena sini negatif, karena di sini positif. Kurang dari sama dengan tetap, jadi negatif 6. Karena ini positif, jadi kurang menjadi 8. Jadi negatif X lebih kecil negatif 11. Jadi X kan tadi karena dia dibagi negatif, jadi harus diubah tandanya. Jadi X lebih besar dari 14, dia jadi positif hasilnya ya, karena negatif 14. Oke, masuk ke contoh yang nomor 3, yaitu 5X tambah 18 kurang dari 3X tambah 30. Baik, kita gunakan ya. Pertama, kita buat 5X. Kita cari yang ada X-nya dulu biar tidak kayak modelnya. Itu 3X, karena dia pindah kemari menjadi negatif, karena di sini positif. Asal dia pindah, ibaratkan pindah itu nyebrang. Kalau dia nyebrang, itu dia berubah tanda ya. Kalau misalnya di sini negatif, kalau dia dipindahkan kemari, itu menjadi positif. Karena di sini positif, jadi pindah kemari menjadi negatif. Oke, ini tetap. Dan sekarang kita buat lagi yang angkanya ya. Ini tetap di sini 30. Yang pindah di sini kan 18, jadi berubah menjadi negatif karena di sini positif. Kurang 18. Oke. Jadi 5X
dikurang 3x kurang dari 30 kurang 18. Oke, lanjut. 2x kurang dari 12 yaitu x 6. Oke, inilah hasilnya. 2x ini 5 dikurang 3 30 dikurang 18 yaitu 12. Jadi x kurang dari 6 itu 12 dibagi 2 jadi hasilnya 6. Oke, ngerti semua?